Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kok kaku ya? Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang 5 hal yang perlu kamu ketahui tentang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ini khususnya untuk siswa-siswi SMA, SMK, sederajat lah ya, di seluruh Indonesia. Kabar baik untuk Anda bahwa tahun ini kamu bisa kuliah. Kamu tuh khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Kamu bisa kuliah. Dan 5 hal ini yang harus kamu perhatikan. Sesungguhnya, KIP ini merupakan program pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbud yang membuka sebanyak 200.000 mahasiswa untuk bisa kuliah se-Indonesia. Jadi kuotanya ada 200.000, kamu pasti punya kesempatan untuk mendapatkannya. KIP ini merupakan jaminan dari negara mengenai keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah disertai dengan bantuan biaya hidup bulanan. Wow, udah kuliahnya dibayarin, terus dapat biaya hidup bulanan. Asik kan? Asik banget. Yang dibagikan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat ekonomi dan akademis. Jadi kalau kamu nih sekarang nih tahun 2021 baru lulus kan kemarin kan? Sekarang kan bulan Juli nih, pasti udah dapat rapot kan ya? Nah, segera daftar KIP. Kalau udah punya KIP, langsung daftar aja ke websitenya supaya kamu bisa dapetin beasiswa ini, beasiswa KIP. Persyarat pertama adalah apa saja yang dibebaskan. Ini kamu harus tahu nih, apa aja sih yang dibebaskan? Pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Biasanya di perguruan tinggi itu, mau itu negeri atau swasta, ada biaya pendaftaran seleksi. Nah, dengan KIP ini, semuanya nggak bayar. Yang kedua, ada namanya pembebasan biaya kuliah atau pendidikan. Nah, ini yang biasa disebut semesteran ya, uang semesteran atau SPP, gratis. Dan yang ketiga, kamu mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan. Wih, mantep tuh. Biaya hidup bulanan itu bisa kamu gunakan untuk ongkos sehari-hari atau untuk beli buku, misalkan buat fotokopi, bebas lah pokoknya, ditransfer ke rekening kamu nanti. Itu yang pertama. Nah, waktu pendaftaran menjadi hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau coba masuk atau ikut beasiswa KIP. Pendaftaran ini dibuka dari bulan Februari kemarin nih, udah dibuka sebenarnya, sampai terakhir bulan Oktober nanti, 31 Oktober 2021. Nah, jadi teman-teman harus cepat dalam mengambil beasiswa ini. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa tutup beasiswanya. Kok tutup sih? Kan di awal tadi saya bilang bahwa kuotanya hanya 200.000 se-Indonesia. Masing-masing kampus punya kuota masing-masing. Misal kampus Universitas Nusa Mandiri, dia punya kuota KIP misalkan 250 orang. Ya udah, kalau kuotanya udah terpenuhi, kamu nggak bisa daftar di Universitas Nusa Mandiri. Itu adanya di Jatiwaringin tuh. Enggak deng, di Keramat ada, di Margonda ada, di Damai atau Warung Jati ada, di mana lagi ya? Tangerang juga ada, dan Mogot sama di Jatiwaringin. Oke, jangan lupa waktu pendaftarannya, catat. Nah, tanyakan juga di kampus yang kamu inginkan. Baik itu kampus negeri ataupun kampus swasta yang kamu inginkan, ini masih terima nggak KIP? Masih buka nggak pendaftarannya? Jalur KIP. Kalau masih buka, sikat bray. Kalau udah tutup, cari kampus yang lain, karena masih sampai tanggal 31 Oktober. Oke? Selanjutnya, kamu juga harus perhatikan syarat pendaftarannya. Nah, syarat pendaftarannya yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang sudah lulus tahun ini atau 2 tahun sebelumnya. Sekarang tahun 2021, berarti bisa menerima tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, kalau kamu lulusan tahun 2019 yang sekarang masih nggak tahu mau kuliah di mana atau kerjanya ngapain, mendingan ikut beasiswa KIP. Tapi gimana yang 2018? Ya mohon maaf, tidak bisa untuk ikut KIP ini. Karena syaratnya lulusan tahun 2019, 2020, 2021. Yuk, bisa yuk. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik, apa ya bahasanya ya? Potensi akademik itu kayak prestasi gitu ya.
Punya prestasi apa sih selama masa SMA-nya atau SMK-nya? Ya kalau misalkan nggak punya prestasi, misalkan ya kamu adalah orang-orang yang memang butuh untuk dibantu oleh pemerintah agar bisa kuliah, atau kita sebutnya dengan keterbatasan ekonomi. Itu syarat yang penting. Jadi untuk orang-orang anak sultan gitu ya anak sultan ya mohon maaf nggak bisa nih ikut beasiswa KIP, karena beasiswa KIP ini hanya dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu, yang ingin banget kuliah tapi nggak punya uang, bukan dimiskin-miskinkan karena banyak tuh orang Indonesia begitu, suka memiskinkan diri gitu. Ada aja ya. Yang ketiga, pastikan kamu itu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus. Jadi kamu juga harus lulus nih. Jadi sebenarnya itu kita tuh harus lulus dulu nih di kampus. Maksudnya gini loh, lulus seleksi ya, bukan lulus kuliah, tapi lulus seleksi. Kan kita mau daftar kampus tuh biasanya ada seleksi tuh di kampus negeri ataupun kampus swasta. Nah, saat kita daftar di kampus tersebut, ikut seleksinya, dinyatakan lulus, baru bisa ikut KIP. Karena kalau belum dinyatakan lulus di kampus tersebut, maka nggak bisa ikut KIP. Jadi pemerintah hanya mau melayani orang-orang yang sudah dinyatakan diterima di kampus tersebut. Contohnya kampus Universitas Nusa Mandiri. Kamu ikut nih jalur seleksinya di Universitas Nusa Mandiri. Dinyatakan lulus, berhasil, ya baru kamu bisa ikut beasiswa KIP. Gampang ya? Selanjutnya, kamu juga harus tahu tentang bukti keterbatasan ekonomi. Nah, ini kadang saat kita mengisi form KIP, kita kadang bingung nih. Yang dimaksud dengan keterbatasan ekonomi itu yang seperti apa ya? Nah, yang dimaksud dengan keterbatasan ekonomi, yang pertama, menurut pemerintah ya, dia punya KIP. Emang ini anak punya KIP dari SMA, dikasih sama presiden. Nih KIP buat kamu. Enak ya? Yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, peserta Keluarga Harapan. Punya kartu PKH? Boleh. Yang ketiga, pemegang kartu keluarga sehat. Kamu punya KKS? Boleh. Yang keempat, mahasiswa ini dari panti sosial atau panti asuhan. Biasanya disertai dengan surat keterangan dari panti tersebut. Boleh banget. Atau yang kelima, mahasiswa ini dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4. Jadi kalau masuk ke website KIP, lalu tiba-tiba ada statusnya desil kurang sama dengan 4, nah itu kamu termasuk dalam kategori keterbatasan ekonomi. Namanya itu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau masuk ke websitenya KIP Kuliah, Kemendikbud, di sini tuh ada statusnya biasanya nih. Statusnya apa? Desil kurang dari 4 atau desil sama dengan 4, tandanya kamu layak. Atau misalkan tidak memenuhi deh salah satu kriteria di atas, tapi memang kamu ini keluarganya, penghasilan keluarganya, jika penghasilan ayah ditambah ibu tidak lebih dari 4 juta, maka dinyatakan kamu juga terbatas ekonomi. Misal orang tua kamu, ayah gajinya 3 juta, ibu nggak kerja, ibu rumah tangga kan 0 tuh. Nah kan berarti kurang dari 4 juta kan? Nah kamu termasuk dalam keterbatasan ekonomi. Seperti itu. Selanjutnya, kamu juga harus tahu bantuan apa yang diberikan di KIP ini. Nah, bantuan yang diberikan di KIP itu berupa biaya pendidikan. Tadi di awal saya sebutkan ya, biaya pendidikan. Misal gini, kita lihatlah ke jenjangnya. Misal kamu mau kuliah S1. Nah, kuliah S1 itu, kamu akan diberikan uang selama studi maksimal 33,6 juta. Kan 8 semester tuh. 8 semester kan ya. Nah, kok bisa dapat 33 juta? Ya itu bantuan selama 8 semester. Satu semesternya itu 700.000 ditambah 2,4 juta. Ya kamu kali deh tuh. Nah, kalau yang D3 total selama studi 25,2 juta. Yang D2 16,8 juta, yang D1 8,4 juta. D1 kan 2 semester ya, dapatnya 8,4 juta. Itu total selama studi maksimal 8,4 juta. Gede kan uangnya? Nah, jadi kamu tuh dalam program KIP ini dikasih uang saku oleh pemerintah sebesar 700.000 sebulan, bukan 1 semester,
Sebulan 700.000. Berarti satu semester berapa? 700 dikali 6, 4,2 juta. 4,2 juta, bayangin. Bantuan hidup ya. Jadi satu semester 4,2 juta. Betul dong tadi, kalau S1-nya 8 semester, ya berarti 8 semester dikali 4,2 juta, sama dengan 33,6 juta. Itu untuk kamu ya, untuk kamu ongkos sehari-hari. Nah, terus biaya kuliahnya gimana? Nah, biaya kuliah nggak usah dipikirin, itu udah urusan Kemendikbud sama kampus. Aman kan? Aman, enak banget, itu yang paling penting. Dan yang terakhir, kamu juga harus tahu alur pendaftarannya. Nah, seperti ini nih, alur pendaftarannya nih. Bisa di pause ya, di pause kamu baca deh. Itu alur pendaftarannya. Mudah bukan? Semudah itu mendapatkan beasiswa KIP. Untuk kuliah sekarang pemerintah sudah sangat peduli sekali dengan masyarakatnya. Jadi kalau mau kuliah gratis, ikut aja program beasiswa KIP. Mau kuliah di mana bingung, ya udah ke Universitas Nusa Mandiri, kampus Jatiwaringin. Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke yang lain supaya seluruh rakyat Indonesia bisa kuliah. Semua bisa kuliah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.